pertama. Nih, jadi kalau kalian misalkan menemui soal seperti ini ya, Dedi, ini kan sebetulnya bentuk bilangan rasional ya. Bilangan rasional artinya dari bentuk desimal ini ada angka-angka yang berulang, gitu ya. Jika bilangan 0,4, 2035, 2035, 2035 dan seterusnya dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, maka berapakah nilai P ditambah Q, kan gitu ya. Ini kan bentuk bilangan rasional, artinya ini berulang. Ya, ini berulang. Ini berulang. Ya kan? Ada 4 angka yang berulang. Nah, teorinya kan begini. Kalau ini misalkan 0,42035 2035 gitu ya, dan seterusnya. Ini misalkan kita misalkan X gitu aja ya. Kita misalkan X. Nah, kalau seperti ini kan angka di belakang komanya kan masih ada yang tidak berulang. Yang berulang kan hanya 2035 ya. Nah, 4-nya kan tidak. Maka jangan kita buat seperti ini, tetapi kita kalikan 10 ya. Kita kalikan 10. Jadi 10x adalah 4,2035. Nah, seperti ini. Jadi kan angka di belakang koma berulang semua. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena ada 4 angka yang berulang, maka selanjutnya adalah kita kalikan dengan 10 pangkat 4 gitu ya, 10 pangkat 4 10 pangkat 4 dari 10x, jadinya bukan lagi 10.000x tetapi 100.000x gitu ya. Kita kalikan dengan 100.000x, maka menjadi apa? 42035 dan seterusnya kan ya, kan sama ini karena masih berlanjut seterusnya. Nah, ini tinggal kita kurangi saja ya, bawah kurangi atas, berarti kan ini menjadi apa? 99.990x gitu ya, sama dengan, nah ini kan sama nih, coret aja hilang. Jadi tinggal kita mengurangi ini, 42035 kurangi 4, berarti kan jadinya apa? 42031 ya. Nah, berarti X-nya apa? X-nya berarti dalam bentuk pecahan itu menjadi 42031 dibagi 99.990. Itu ya. Nah, ini bentuk pecahannya. Nah, kalau ini misalkan atas itu P, bawah itu Q, kalau kita jumlahkan kan nggak ada jawabannya di sini kan? Iya kan? Tidak ada jawabannya di sini. Angkanya besar sekali. Maka ini harus kita sederhanakan. Maka jadinya 12.911 ya. Oke, ini jawabannya. Jadi yang benar adalah yang C. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, misalkan ini ada soal seperti ini. Ini kita masih bicara pecahan bilangan rasional tadi ya. Ini kan 0,4567. Nah, kalian diminta mencari 9.999% dari bilangan rasional ini. Ya. Maka caranya gimana? Oke, gini aja ya, jadi kalau ada 4 angka yang berulang, ini kan 4 angka kan ya, 4567, 4567 dan seterusnya gini. Pasti nanti kalau kalian buat menjadi pecahan rasional biasa P per Q gitu ya, maka yang P-nya pasti adalah bentuknya gini, 4567 atau sebanyak angka yang berulang, dibagi pembaginya pasti bentuknya 99. Nah, tinggal karena yang berulang itu 4 angka, maka 99-nya ada 4 angka. Ya, ada 4 angka. Nah, kalau nggak percaya bisa kalian buktikan. Misalkan ini dimisahkan adalah X gitu ya. X adalah 0,4567 dan seterusnya. Nah, kemudian karena ada 4 angka yang berulang ya, maka kita kalikan dengan 10.000, 10 pangkat 4 kan. Oke, ini jadinya 4567 dan seterusnya ya. Nah, kemudian tinggal kita kurangi saja, atas kurangi bawah, kurangi atas ya, yang bawah yang besar kurangi yang kecil aja sekalian.
Jadi kan 9999 X sama dengan, kalau mengurangi seperti ini kan pangkat komanya harus urut ya. Berarti kan sama saja, ini hilang, iya kan? Tinggal 4567. Maka bentuknya menjadi 4567 dibagi 9999. Betul kan? Sama dengan ini. Jadi kalau ada bentuk angka berulang, tinggal kalian lihat yang berulang berapa angka. Maka bentuk pecahannya adalah angka yang berulang itu dibagi dengan 9999 sebanyak angka yang berulang, gitu ya. Nah, kalau di sini kita diminta menghitung, mengalihkan 9999%, berarti kan per 100 dikalikan 0,45674567 dan seterusnya. Kalau kita buat dalam pecahan bentuknya jadi seperti ini. Iya kan? Nah, kan gampang. Jadi kan ini hilang. Ya, maka tinggal 4567 dibagi 100. Tinggal kita geser komanya saja. Berarti kan 45,667. Gitu ya. 45,67, maka jawabannya adalah E. Oke. Seperti itu. Berikutnya, dari pecahan-pecahan di bawah ini yang paling besar adalah, nah, kalian disediakan pecahan-pecahan, kemudian kalian diminta menentukan mana yang paling besar. Kan ada beberapa cara, gitu ya. Bisa dengan cara dibuat bentuk desimalnya, bisa dengan cara ini dibandingkan A dengan B, B dengan C, C dengan D, D dengan E, gitu ya. Kemudian yang paling besar dibandingkan lagi. Atau begini, caranya gimana? Gini, kalau ada bentuk pecahan A per B, ya, untuk mengurutkan pecahan, kalian bisa rubah bentuknya menjadi A dibagi B min A. Ya, ini untuk mengurutkan pecahan ya, untuk mencari mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Kalian bisa buat menjadi seperti ini. Ya, nah sekarang kalau bentuknya seperti ini gimana? Mana yang paling besar? Kita cari, kita cek. Kalau 3/4 berarti kan sama saja A-nya 3, B-nya 4. Ya. Berarti kan kalau kita buat jadi A per B min A, jadinya 3 dibagi 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 kan 1. Oke, berarti kan 3. Itu ya. Nah, sekarang kalau 12/15 berarti apa? 12 dibagi 15 dikurangi 12, 3. Berapa jadinya? 4. Kan gitu. Ini berapa jadinya? 5 dibagi dengan 7 kurangi 5. Berarti berapa? 2 ya? 2. Maka jadinya 2,5. Oke. Nah, ini berarti 17 dibagi 34 kurangi 17. 17 juga. Berarti jadinya berapa? 1. Ya. Nah, terakhir 19 dibagi 23. 23 kurangi 19, 4. 19 dibagi 4, 4, sisa 3 ya, 75. Nah, dari angka-angka ini mana yang paling besar? Nah, kan yang ini kan? Maka jawabannya adalah E. Itu ya, jadi ya. Ini bisa kalian terapkan, bisa kalian kembangkan ya. Kalau seumpama soalnya tidak semuanya dalam bentuk pecahan, misalkan ada dari salah satu ini bentuknya persen misalkan, atau ada yang bentuknya desimal. Nah, itu bisa kalian buat dalam bentuk pecahan, baru kemudian kalau bandingkan seperti ini, kan bisa juga, gitu ya. Oke, berikutnya nilai dari 23/87 ditambah 26/99 ditambah 29/61 ditambah 14/76 adalah, nah ini kadang ada di soal STAN ya, dia STAN atau STIS gitu ya, juga ada soal-soal seperti ini. Ini kalau kita kerjakan dengan cara biasa, kemudian kita cari KPK-nya, ya kan? Kemudian kita samakan penyebutnya, bisa kalian bayangkan betapa ribetnya ya untuk mengerjakan seperti ini. Nah, caranya gimana? Triknya gimana? Kita rubah ke bentuk terdekatnya, ya. Kita rubah ke bentuk terdekatnya. Maksudnya gimana? Ke bentuk terdekatnya supaya kita mudah untuk menghitung, gitu ya. Jadi kalau ini ada 23/87, itu lebih baik kita rubah 23-nya menjadi 22,
87-nya jadi 88. Nah, ini kan sama saja dengan 1/4. Betul ya? Jadi kita ngitungnya mudah. Gitu ya, jadi ya. Jadi yang atas kita turunkan 1, yang bawah kita naikkan 1. Ya, kita cari yang terdekat. Kita buat taksirannya lah, ibaratnya gitu ya, taksirannya. Nah, 26/99 kita buat gimana? Turunkan 1, 25, yang bawah naikkan 1, jadi 100. Ya kan? 1/4 lagi. Kemudian 29/61 gimana? Yuk, kita buat gimana? Naikkan 1 yang atas, bawah turunkan 1. Iya kan? Jadi setengah kan? Berikutnya yang terakhir. Ini gimana? Naikkan 1, yang bawah turunkan 1. Ya. Nah, ini jadinya apa? 1/4. 1/4 kan sama saja dengan 0,25. Ya. Ini juga 1/4, 0,25. Ya. Ini setengah, 0,5. Oke. Kemudian ini berapa? 1/5 berarti berapa? 0,2. Gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan 0,25 tambah 0,25, 1/4 tambah 1/4 kan setengah. Setengah tambah setengah 1 dengan 0,2 berarti kan 1,2. Nah, ini kan yang paling mendekati berapa? 1,186. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Bisa dimengerti ya? Berikutnya. Nah, ini juga. Jika diketahui X sama dengan 1/95 dikurangi 1/97 dan Y sama dengan 1/93 dikurangi 1/99, maka mana yang benar? A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, atau D. Tidak dapat diketahui hubungan antara X dan Y. Nah, ini gimana dari? Saya pernah menunjukkan di video sebelumnya itu dengan cara dicari FVP-nya ya, tetapi kalau seperti ini repot juga. Ya. Nah, triknya gimana? Begini. Kalau kalian perhatikan di sini itu angka-angka penyebutnya ini kan dekat ya, sama-sama kepala 9 gitu ya, sama-sama kepala 9, 95, 97, 93, 99 gitu ya. Sama-sama kepala 9, artinya mendekati semua. Ini dekat. Dan kemudian kalau kalian perhatikan antara X dan Y ini, jika kita samakan penyebutnya, itu kan sama-sama positif ya. Betul ya? Sama-sama, udah gini aja lah. Ini kan penyebutnya 95, sini penyebutnya 97. 93, 99. Artinya kan besar yang belakang kan ya, sama-sama besar yang belakang penyebutnya ya. Artinya kalau ini kita samakan penyebut kan jadi positif kan. Oke, kalau seperti ini kondisinya, maka caranya gini, cukup kita cari selisihnya saja. Ini kita cari selisihnya jadi. Ya, mana selisihnya yang paling besar? Itu ya. Ini kalau kita cari selisihnya, berarti karena selisih maka besar kurangi kecil ya. Selisihnya yang mana? 97 kurangi 95. Berarti selisihnya adalah 2. Gitu ya. Ini selisihnya berapa? 99 kurangi 93. Selisihnya adalah 6. Iya kan? Karena X itu 2, Y-nya 6, maka antara X dengan Y, mana yang kecil, mana yang besar? Nah, yang kecil X, yang besar adalah yang Y. Berarti bisa kita tulis begini kan ya. Nah, 2 kurang dari 6 atau 2 lebih kecil dari 6, maka bisa kita tulis X kurang dari Y. Oke, maka yang benar adalah yang B.